Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatan iman, arsadani wa arsadakumullah, teman-temanku, sahabatku, para keluarga, teman-teman seperjuangan dimanapun antum berada. Alhamdulillah pagi kali ini yang spesial sekali. Bismillah, Masya Allah, atas karena kami dipertemukan dengan Syekh kami yang bernama Syekh Mujib. Syekh Mujib. Beliau dari Aceh, teman-teman. Nanti beliau seperti apa nanti saya jelaskan. Selawat beriringkan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, arsadani wa arsadakumullah. Untuk kesempatan kali ini kami bisa duduk bareng. Ya, sebelumnya tadi kita udah jalan-jalan menikmati panorama Malaysia yang luar biasa. Ini Ana sedang berada di negeri jiran, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya sapa, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Ini kami memang tidak pernah ketemu, tapi seakan-akan kita sudah lama jumpa ya. Kita langsung akrab dan langsung bisa mengalir ya Syekh ya. Ini siapa teman-teman? Ini beliau muridnya Abuya. Beliau ada bernama Syekh Mujib. Beliau vokalis dari Nada Murni yang sangat melegenda, terutama untuk Jawa Tengah atau Solo sekitarnya, terutama desa kami yang bernama Dagen atau Dagas ya, atau Meranggen itu ada murni sudah menggema luar biasa. Beliau termasuk vokalisnya saya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Pernah bersama dengan Murni dulunya ya, bernasyid dan alhamdulillah berdakwah mulai sini. Masya Allah. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Iya. Dampak apa sih bedanya seorang artis atau aktor dengan penasid? Mengapa sih begitu bisa melantunkan nasid yang orang itu sekali denger itu menghujam kerlung sukma? Saya bisa dijelaskan saya? Ya, jadi kalau kita lihat dasar ilmunya itu kan yang pertama, Islam itu adalah agama yang syumul, yang universal, yang kafah dan juga yang lengkap. Jadi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan dalam semua kehidupan manusia, apakah itu ekonomi, pendidikan, teknologi, hiburan, kebudayaan, seni ya. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, bahkan dari hal-hal yang terkecil sampai masalah tata negara dan umat. Maka dari itu contoh terbaik Islam itu Rasulullah SAW ya, yang telah menjadikan Islam ini sebagai jalan hidup, cara hidup. Islam is the way of life, Islam dinul haya, dan juga Islam adalah cara hidup. Jadi orang Islam itu dia punya cara hidup tersendiri berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya kan. Maka dari itu di dalam Islam juga ada yang dikatakan fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Yaitu tuntunan kepada setiap individu manusia. Ada fardu kifayah ya, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka terlepaslah tanggung orang yang lainnya. Selama ini kita berfaham bahwa fardu ain contohnya bagi fardu ain salat, zakat, puasa, amal ibadah seperti itu. Fardu kifayah itu contohnya misalnya menyelesaikan tahiyz mayat. Bila seorang jenazah manusia meninggal itu, maka yang pertama wajibkan dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Itu kewajiban bagi orang yang hidup. Maka itulah fardu kifayah yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Padahal fardu kifayah ini juga luas ya. Jadi fardu kifayah ini berkaitan dengan membangun ekonomi Islam, itu fardu kifayah. Membangun industri Islami halal, itu fardu kifayah. Membangun pariwisata Islami, itu fardu kifayah. Membangun pendidikan Islam, itu fardu kifayah. Membangun teknologi Islam, fardu kifayah. Termasuk membangun hiburan, kebudayaan, seni Islam juga fardu kifayah. Artinya kalau manusia tidak membangun tersebut, maka kita berdosa terus. Tapi apabila telah ada sebagian orang membangunnya, menyelesaikannya, membuatnya, maka terlepaslah tanggung jawab orang yang lain ya. Maka dari itu membangun kebudayaan, seni ya, katakanlah nasyid, inilah tuntutannya fardu kifayah. Kalau kita tidak lakukan maka kita berdosa semua. Tapi apabila kita lakukan maka terlepas dosa orang yang lainnya. Maka ini tuntutan fardu kifayah, kan wajib juga ya, wajib kifayah. Kalau tadi wajib ain ya, fardu ain, fardu kifayah. Maka dari itu
nasyid, kalau dikenal ya, atau dalam industri hiburannya kebudayaan Islam ya, seni Islam, kita kenal dengan nasyid yang sering lah. Nah, jadi nasyid ini, kalau nasyid itu nama lagunya, tapi kalau orang yang menyanyikannya penasyid ataupun munsyid, dari bahasa Arabnya ya. Nasyid itu bahasa Arab juga, artinya an-nasyid itu seruan, seruan kebaikan, seruan kepada Tuhan ya, seruan kepada Allah. Maka dari itu penasyid ini mungkin kalau dikategorikan sebagai artis boleh, tapi sesungguhnya dia adalah pendakwah. Jadi tugas dakwah, balani walau ayat, sampaikan olehmu walau satu ayat. Kemudian bila kita berdakwah, kita ingin memperkenalkan, mempromosikan Tuhan Allah. Jadi bukan mempromosikan diri sebenarnya. Nah, ya. Jadi penasyid itu bukan mempromosikan diri, tapi mempromosikan Tuhan, mempromosikan kebesaran Allah, mempromosikan Rasulullah, kasih sayang, kehidupan, kemanusiaan dan sebagainya. Maka dari itu, tugas seorang penasyid itu bukan hanya bernyanyi, dia juga seorang penghibur, juga seorang pendakwah. Jadi jangan dikategorikan sebagai artis gitu kan. Tapi kita sebenarnya sesungguhnya tugas utama kita yaitu sebagai pendakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Tuhan, mengajak orang untuk cinta Rasul, cinta akhirat ya, kenal kepada Allah, sayang kepada Allah, membesarkan Allah sampai datang rasa cinta dan takut kepada Allah. Itulah yang utamanya. Makanya syair-syair liriknya itu tentang ketuhanan, tentang kebesaran Allah, tentang Rasulullah, tentang kasih sayang, tentang kemanusiaan, nasihat. Sebab agama itu kan nasihat ya. Jadi dakwah itu dari berbagai cara. Ada dengan cara ekonomi, ada cara teknologi, ada dengan cara dengan seni. Dakwah melalui seni begitu ya.